Kalau Tuhan pasti menguatkan saudara. Saudara tahu enggak, untuk kita datang dalam ibadah kita perlu kekuatan Tuhan loh. Betul? Kebanyakan anak-anak Tuhan udah terlena, sudah setahun, 2 tahun ibadah online. Perlu di-push lagi, perlu didorong lagi, perlu disemangati lagi. Kadang-kadang waktu kita bangun pagi, memutuskan lebih baik online. Enggak, ada kesempatan untuk kita ibadah secara offline, secara tatap muka. Lebih baik kita tatap muka. Ya, bukan berarti yang di rumah ibadahnya berkurang. Enggak, kualitasnya tetap sama. Tetapi maksud saya adalah saya mempercayai, kita mempercayai dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan untuk kita beribadah kita perlu kekuatan Tuhan. Jadi pada waktu kita duduk di tempat ini, ketika kita datang dengan kesungguh-sungguhan, dengan keseriusan hati kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ibadahmu enggak menjadi sia-sia. Amin. Saudara pulang dari tempat ini akan menjadi orang-orang yang berbeda. Bukan karena pengkhotbahnya, tapi karena saudara berjumpa dengan Tuhan. Ibadah, esensi ibadah yang sesungguhnya adalah bukan hanya sekedar pertemuan untuk memenuhi standar dan liturgi dan dalam gereja tertentu. Tapi esensi ibadah yang sesungguhnya adalah di mana kita mengalami Tuhan. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Di setiap momen, setiap detik yang kita lewati, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara, dengan mata yang berbinar-binar pastikan matanya tetap terbuka. Karena suasananya sejuk di tempat ini, jangan sampai terlena. Amin. Akhirnya ketika pulang, apa sih yang disampaikan khotbah lagunya apa? Aduh nggak tahu dah. Kenapa kamu duduknya di dalam ibadah? Iya karena ngantuk dan sebagainya. Nah termasuk juga yang di rumah. Tetap matanya terjaga. Amin. Nah karena itulah kenapa Bapak Ibu Saudara lebih baik duduknya di kiri kanannya ada orang. Salah satu kita praktek dan belajar hidup dalam persekutuan. Nah hari ini saya bahas tentang persekutuan yang menguatkan. Ya, persekutuan yang menguatkan. Kenapa dikatakan persekutuan yang menguatkan? Seharusnya persekutuan kita di antara kita itu satu dengan yang lainnya. Itu saling menguatkan dan saling membantu. Ya, kenapa makanya jangan pernah duduk paling belakang. Paling enak duduk paling depan. Kenapa? Kita selalu terjaga. Ya, kiri kanannya kalau ada matanya udah mulai 5 watt bisa disenggol. Wah, artinya kan membantu, betul? Ya, membantu apa? Untuk kita tetap siaga di dalam ibadah kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 hingga 25. Saudara, kalau saudara mau lengkap, saudara mungkin bisa baca di ayat-ayat sebelumnya ya. Saudara bisa mungkin baca di ayat 19. Ini judul perikopnya ini bicara mengenai ketekunan. Ya. Kenapa penulis Ibrani ini menyampaikan surat ini kepada orang-orang orang-orang Yahudi. Ya, kita baca dulu ya. Ibrani pasal 10 ayat 24 hingga 25. Saya akan baca ayat 24, tapi 25 kita akan baca sama-sama. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan. Ini bagian saudara. 3, 2, 1. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat kita tidak pernah tahu. Ya, tetapi nasihat daripada penulis kitab Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan salah satu masalah yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi, mereka sedang mengalami yang namanya penganiayaan. Ya. Jadi penganiayaan itu yang mereka alami itu dari yang melakukan itu dari kalangan orang Yahudi sendiri, yang mereka masih berpegang kepada hukumnya Musa. Mereka berpegang kepada hukumnya Taurat.
Ketika orang-orang Yahudi yang tadinya ada di dalam mungkin sinagog yang selalu sama-sama dengan mereka mempelajari hukum Musa. Ketika ada Injil diberitakan, mereka berpaling dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka mengikuti ajaran Yesus. Dan pada waktu itu mereka mengalami aniaya dalam hidup mereka. Karena iman mereka kepada Kristus. Dan selain itu, bukan hanya penganiayaan yang mereka alami, ternyata ada ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka. Ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa untuk mengikut Kristus tidak cukup. Harus ditambahkan lagi dengan apa? Aturan-aturan daripada Musa. Makanya kalau saudara baca dalam kitab Ibrani, di situ dinyatakan bahwa Yesus itu adalah apa? Imam besar agung. Ya, Yesus menjadi yang utama daripada yang lain. Yesus lebih besar dari Musa. Yesus lebih besar daripada Abraham. Kenapa? Penulis ingin menyatakan bahwa Yesus itu cukup dengan penebusan Yesus. Amin. Kita dilayakkan, kita diperkenankan untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai ibadat tidak selalu bicara vertikal, tapi kita perlu memperhatikan secara horizontal juga. Ya, kalau saudara lihat secara vertikal kita harus datang dengan ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah membuka pintu anugerah buat setiap kehidupan kita. Tetapi kita perlu juga memperhatikan yang namanya secara horizontal. Ya, seringkali saya dengar, ya sudahlah kalau kita ibadah jangan lihat orangnya, lihat ke Tuhannya. Kata dan kalimat itu seringkali kita dengar. Jangan kecewa. Yang penting lihat Tuhannya, jangan lihat manusianya. Enggak, dua-duanya harus kita lihat. Lihat Tuhan, lihat saudara seiman juga. Tapi saya terluka, selesaikan lukanya. Amin. Jangan sampai menganggap lihat Tuhan. Nanti kita jadi orang aneh. Tuhan ciptakan kita bukan sebagai makhluk yang individu. Tapi dia ciptakan kita sebagai makhluk sosial. Ada bagian yang Tuhan isi, ada bagian juga orang lain isi dalam kehidupan kita. Amin. Itu artinya keseimbangan sebagai orang-orang Kristen. Amin. Saya punya teman, dia selalu mengatakan, oh ini orangnya termakan oleh ajaran sesat. Ya, dia kalau cari Tuhan, tahu nggak di mana saudara? Bukan di kamar, di atas genteng. Serius saudaraku. Dia serius, saya serius ini. Dia berdoa di atas genteng. Dia nunggu pewahyuan. Saya pikir ngapain lo di atas genteng sama dengan antena TV. Ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara artinya begini. Kalau kita selalu, saya tidak menganjurkan bahwa saudara nggak harus fokus dengan Tuhan. Harus itu yang terutama. Dasarnya saudara harus fokus dengan Tuhan. Amin. Tapi kita jangan menghilangkan esensi dalam ibadah. Kita juga butuh orang yang kiri kanan sebelah kita. Artinya apa? Kita perlu ada sebuah persekutuan di dalam orang-orang percaya. Maka dari itu penulis Ibrani ini ternyata saudara, masalahnya ketika mereka mengalami aniaya mereka nggak kuat. Makanya dibilang bertekunlah. Mereka nggak kuat, akhirnya apa? Ayat 25, mereka meninggalkan ibadah. Kenapa? Nggak tahan dengan aniaya, nggak tahan dengan cemooh dari mereka. Jadi mereka meninggalkan ibadah. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan persekutuan. Karena persekutuan itulah yang menguatkan kita satu dengan yang lainnya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, ada tindakan, ya, ada 3 tindakan yang harus kita lakukan untuk membuat persekutuan itu menjadi kuat. Untuk menjadi kuat persekutuan enggak datang dengan sendirinya. Harus sama-sama komitmen untuk menciptakannya. Amin. Jadi pada waktu saudara ada di persekutuan home, jadi jangan terlalu mengandalkan ketua home. Oke. Tapi kita sama-sama satu dengan yang lainnya, kita belajar saling membuat persekutuan itu menjadi kuat. Persekutuan bukan hanya sekedar kumpulan orang-orang yang hanya isinya gosip. Perkumpulan bukan hanya isinya hanya sesuatu yang sia-sia.
tapi justru adalah sebuah persekutuan. Ada sebuah komunitas di mana satu dengan yang lainnya saling mengisi dan menguatkan. Sehingga persekutuan itu bukan menjadi persekutuan yang biasa, tapi menjadi persekutuan yang berkualitas. Banyak komunitas, betul Bapak Ibu Saudara di luar. Siapa yang ikut komunitas geng motor? Enggak ada. Ya, siapa yang ikut, ini bukannya geng ya, klub sepeda sehat? Enggak ada. Haleluya. Siapa yang kalau di rumah kadang-kadang suka pergi dengan teman-temannya berkumpul? Saya bingung aktivitas saudara setiap hari apa ya? Haleluya. Saya ini Bapak Ibu Saudara, saya itu orang yang sekarang. Kalau dulu saya lebih suka menyendiri, tapi sekarang saya nggak suka sendiri. Ya, saya suka adanya komunitas dan saya punya komunitas itu di Sewan. Wah, dengan teman-teman, komunitas apa Pak Nat? Mancing saudaraku. Ya, saya punya komunitas saudara. Artinya begini, saya menyadari bahwa dalam hidup saya ini, saya perlu orang lain. Betul? Dan saya perlu ada dalam sebuah persekutuan. Dalam persekutuan itu saya nggak mau sembarangan. Di luar itu nawarin banyak persekutuan. Ya, ayo kita persekutuan. Di mana? Di bar misalnya, contoh di bar, akan sama-sama komunitas, sama-sama persekutuan. Tapi itu persekutuan yang tidak melahirkan sesuatu apapun yang baik dan berguna. Tapi persekutuan yang bersama di dalam orang-orang percaya pasti melahirkan sesuatu yang baik dan berguna. Amin. Nah karena itu kita perlu yang pertama kita belajar ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memberi perhatian satu dengan yang lainnya. Alkitab bilang di dalam Ibrani itu katakan dengan jelas sekali, dia mengatakan dan marilah kita saling apa? Memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Memberi perhatian itu artinya bukan hanya sekedar mengamati. Saya mengamati Pak Iwan, oh yes. Pak Iwan pakai sepatunya seperti ini ya. Pak Iwan pakai batik tuh warnanya abu-abu. Itu bukan sedang mengamat-ngamati penampilan orang. Yang saya maksud adalah memberi perhatian situasi dan kondisi orang itu. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini, kita punya masalah masing-masing. Masalahnya tidak sama. Betul? Saya perhatikan di atas kepala saudara mungkin ada banyak masalah-masalah yang main di atas kepala saudara mungkin sedang membuat sesuatu. Tapi kita belajar untuk memberikan perhatian, kita belajar untuk empati terhadap orang lain. Jadi waktu engkau duduk di tempat ini, engkau tidak hanya sedang memperhatikan dirimu, saya dapat apa dalam gereja ini? Saya dapat apa dari gembala? Saya dapat apa dari firman Tuhan? Saya dapat apa dengan orang lain? Enggak. Tapi kita belajar menanggalkan cara hidup yang egois. Tapi kita belajar untuk memberikan perhatian. Amin. Kita belajar untuk memberikan empati kepada orang lain. Seringkali kalau kita ketemu dengan orang lain, sebelum masuk gereja, shalom Pak, shalom Bu, betul? Saya mau katakan biarkan budaya itu tidak hanya sekedar basa-basi. Tapi itu adalah satu bentuk perhatian. Ketika saudara mengucapkan shalom, artinya saudara melepaskan damai sejahtera itu buat orang lain. Amin. Jadi jangan sampai engkau hanya basa-basi, shalom Pak Rio, apa kabar? Setelah itu selesai, enggak. Tapi kita perlu belajar yang namanya memberikan empati dan perhatian. Amin. Jadi ketika kita ketemu dengan orang lain, saudara saya mau ajak, kalau beribadah ketika engkau selesai, jangan langsung pulang. Kadang perlu kita ada waktu. Di keluarga apa ada waktu? Family time. Waktu bersama keluarga. Ada waktu bersama Tuhan, tapi ada waktu juga bersama keluarga Tuhan. Ada dalam sebuah waktu persekutuan, waktu saudara keluar dari tempat ini, hampiri tidak 1-2 orang. Saudara bisa tegur, saudara bisa perhatikan orang itu. Bukan penampilannya, tapi saudara bisa korek apakah orang ini sedang membutuhkan sesuatu. Mungkin membutuhkan doa, mungkin membutuhkan perhatian. Mungkin membutuhkan tepukan di bahu. Wah, amin.
Ya mungkin kalau Bapak Ibu Saudara sedang lewat, Pak Nathanael, ya mungkin Pak Iwan lagi lewat, Pak Nathanael tepuk-tepuk bahunya. Wah, aduh, puji Tuhan merasa adem. Kenapa? Ada Bapak rohani yang menepuk-nepuk. Wah, amin. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ada sebuah di Australia, ada seorang, dia menuliskan sesuatu, dia bilang begini, gratis untuk memeluk. Dia bilang gitu. Jadi dia di jalanan, dia berdiri gitu loh. Ya, dengan cara bagaimana dia bisa memberikan empati buat orang lain, bagaimana cara untuk dia bisa memperhatikan orang lain ini, orang lain di luar. Ya, apa yang dia bisa lakukan? Selain dia harus memberitakan Injil ya, akhirnya dia hanya bilang begini, oke, pelukan. Jadi setiap orang lewat dia hanya begini. Dan orang lain akan datang kepada dia dan dipeluk dan bahunya itu dipukul, ditepuk-tepuk. Dan ternyata pelukan itu membuat seseorang itu menjadi tenang. Ada rasa aman. Amin. Tentunya laki dengan laki. Ya. Kalau laki dengan perempuan lain persoalannya, lain jadinya. Ya. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu Saudara, anak kita pun sama waktu kecil dia lagi nangis, tiba-tiba kita peluk, dia akan merasa aman. Betul ya? Dia akan merasa nyaman. Kenapa? Ada di dalam pelukan. Nah, salah satu, ya saya nggak harus saudara ketika keluar dari tempat ini saudara jadi teletabis saling pelukan. Enggak gitu loh. Tetapi setidaknya ada satu perhatian terhadap satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita mau ingin menguatkan sebuah persekutuan, pastikan bahwa engkau memberi diri dan hidupmu untuk memperhatikan orang lain. Waktu engkau memperhatikan orang lain, saya percaya hidupmu pun diperhatikan oleh Tuhan. Jadi jangan kembali lagi hanya lihatnya diri kita sendiri, enggak. Tapi si penulis Ibrani ini menyatakan ayo ada di dalam persekutuan. Di dalam persekutuan bukan hanya sekedar ngumpul, tapi belajar untuk saling memberi perhatian satu dengan yang lainnya atau saling memperhatikan. Amin. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat yang selalu memberikan perhatian buat satu dengan yang lainnya. Bukan hanya sekedar tugasnya asyir, bukan tugasnya ketua home maupun gembala. Tapi untuk memberi perhatian atau saling memperhatikan adalah tugasnya kita sama-sama. Karena apa? Ini salah satu tindakan untuk kita saling menguatkan. Sehingga persekutuan kita menjadi persekutuan yang berkualitas saudaraku. Persekutuan yang memanifestasikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Bedanya komunitas kita dengan komunitas mereka yang di luar kayak seperti saya bilang geng motor, apa bedanya? Ya sama-sama ngumpul. Ya. Bedanya adalah ketika engkau saling memberi perhatian satu dengan yang lainnya, engkau sedang memanifestasikan ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Yang kedua saudaraku, ya yang kedua, nasihat daripada penulis Ibrani ini yang kedua adalah membangkitkan kasih dan perbuatan apa? Baik saudaraku. Ya, Alkitab bilang dan marilah kita saling memberikan memperhatikan supaya kita saling apa? Mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik saudaraku. Kadang-kadang kata mendorong itu bisa dikonotasikan negatif ya. Ketika orang berdiri di depan ini didorong gitu loh ya kan. Tapi yang dimaksud ini adalah tentunya memiliki satu konsep yang benar. Di mana ketika kita ada dalam persekutuan satu dengan yang lain itu saling membangkitkan kasih Allah. Amin. Saling membangkitkan kasih Allah artinya begini. Kita belajar di dalam persekutuan itu sebagai sebuah sarana. Ya. Ya, komunitas atau persekutuan orang percaya menjadi sarana untuk kita belajar yang namanya mengasihi kepada satu dengan yang lainnya. Tempat belajar untuk kita mengasihi satu dengan yang lainnya adalah di dalam gereja. Di dalam komunitas, di dalam persekutuan. Itu adalah cara di mana kita belajar untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Betul? Bapak Ibu Saudara, untuk kita terluka nggak perlu kita di luar sebenarnya. Betul ya? Mungkin saudara, gue mau nyobain bagaimana rasanya terluka dengan teman. Gak usah cari di luar. Cari di tempat ini. Maksud saya jangan sudah cari gara-gara, cari siapa yang bisa lukain gue ya. Enggak. Maksudnya adalah begini, ketika saudara terluka, ketika saudara dilukai oleh saudara seiman, disitulah kita mempraktekkan untuk kita membangkitkan kasih ilahi di tengah-tengah kita.
Sehingga persekutuan kita menjadi persekutuan yang kuat. Karena apa? Karena satu dengan yang lainnya membangkitkan kasih Allah. Amin. Nah karena itu kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Ya, selain itu ikatan kasih terhadap sesama orang percaya dapat menjadi jembatan penginjilan yang efektif. Haleluya. Kalau saudara lihat doa Yesus di Yohanes 17, selalu Yesus berbicara mengenai kesatuan dulu. Baru ada pengutusan. Ternyata itu penting sekali untuk kita belajar bagaimana satu dengan lain saling mengasihi dan saling menerima. Amin. Saya nggak mungkin saya mau cari dengan Pak Nat. Karena Pak Nat banyak ilmunya supaya saya terus mau bergaul dengan Pak Nat, nggak bisa. Saya kadang-kadang perlu juga bergaul dengan orang-orang yang mungkin biasa-biasa supaya kita sama-sama dia yang biasa-biasa memperlengkapi kita. Amin. Saya mau katakan gereja nggak ada yang sempurna. Betul? Gereja nggak ada yang sempurna. Justru dengan kehadiran saudara, gereja menjadi sempurna. Kok bisa Pak? Ya bisa. Bayangkan kalau dalam jemaat MCC, Sleepy, semuanya orangnya pendiam. Pulang semuanya diem. Jadinya apa? Dingin. Betul? Atau sebaliknya, seandainya seluruh jemaat MCC, Sleepy, orangnya rame. Jadinya apa? Hah? Hancur ya. Kenapa? Rame semuanya. Kadang-kadang justru orang yang diem itu ketemu orang yang apa? Saya punya istri, saya itu sedikit kesaksian. Saya itu orangnya cool, pendiam. Itu dulu ya, maksud saya bicara dulu nih. Saya orangnya diem, pendiam. Waktu saya di sekolah teologi, saya itu orang yang gak mau bergaul. Dalam arti bukan saya gak suka, enggak. Memang tipe saya itu orangnya diam. Ketemu dengan istri saya, orangnya supel, banyak bicara. Kalau bilang, wanita biasanya menghabiskan satu hari berapa kata? 400, 4.000 gitu ya. Nah mungkin istri saya bisa lebih. Berarti ada ekstranya sedikit. Tetapi saudara, ketika saya menikah dengan dia bisa ngerem sedikit, saya bisa naik sedikit. Akhirnya ketemu. Paham maksud saya? Nah ketika kita ada di dalam perbedaan-perbedaan ini, ya itu saling melengkapi, justru saling menyempurnakan. Dalam menyempurnakan itu ada balutannya itu adalah kasih. Jadi saling penerimaan. Jadi kalau ketemu dengan orang yang bawel, udahlah, rangkul aja. Kenapa? Karena saya bisa belajar dan saya bisa disempurnakan, bisa disempurnakan dengan orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar yang namanya membangkitkan kasih dan perbuatan baik di antara kita. Yang terakhir saudaraku, yang ketiga, tertanam dalam persekutuan atau gereja lokal. Nah ini dia. Alkitab bilang begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Justru kita menjadi jemaat yang tertanam. Bilang tertanam. Tertanam artinya kita adalah komitmen di dalam persekutuan itu. Tidak cari persekutuan yang sempurna, tidak cari persekutuan yang menyenangkan, hanya menyenangkan hati kita, enggak seperti itu. Jangan sampai saudara datangnya ada gereja yang sempurna, tapi kehadiran saudara menjadi gereja itu enggak sempurna. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjadi jemaat yang tertanam. Apapun kekurangan dan kelebihan dari gereja di mana kita bersekutu atau dalam persekutuan, kita tetap berpegang dan berkomitmen. Amin. Coba bayangin, kalau hari ini persekutuan yang namanya persekutuan yang menguatkan, tapi saudara hari ini datangnya bergantian. Hari ini Pak Iwan datang, besok Pak Iwan nggak datang, Reski yang datang. Apakah itu disebut persekutuan yang menguatkan? Enggak. Justru persekutuan yang menguatkan ketika hati kita mengambil sebuah keputusan dan tindakan untuk kita komitmen kepada gereja lokal. Tapi Pak gembalanya seperti itu Pak, tapi ini begini Pak, tapi ini begitu Pak. Bapak Ibu Saudara,
Waktu kita berkomitmen untuk tertanam, artinya kita menerima sepenuhnya kelemahan dan kelebihan dari gereja itu. Kelemahan dan kelebihan dari persekutuan itu. Amin. Jangan kita menjadi gereja apa? Gereja jalan-jalan. Tapi menjadilah gereja yang tertanam. Karena hanya orang-orang jemaat yang gereja tertanam, dia akan mengalami pertumbuhan. Amin. Karena dia mendapatkan makanan-makanan yang sama untuk saling menguatkan di dalam persekutuan itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mencoba menjadi orang Kristen yang individual, tapi mari Allah memberikan gereja untuk kita saling mendukung dan saling membantu. Ya, kita belajar untuk menguatkan persekutuan kita, gereja kita, dengan kita memberikan perhatian atau saling memperhatikan, lalu membangkitkan kasih dan perbuatan baik dan mulai tertanam di dalam persekutuan ini.